Kita paham, Eyang Prabowo memang sudah nggak punya stamina buat belusukan kemana-mana. Selain usianya yang sudah kepala 7, fisik Eyang juga sudah nggak prima lagi. Ajang kampanye adalah bukti kalau Eyang Prabowo ini nggak punya stamina buat jadi presiden. Karena Eyang Prabowo kemampuan fisiknya sudah sangat terbatas, sudah letoy, maka dia nggak bisa belusukan. Sementara Gibran, sikapnya masih terlalu kaku dan angkuh untuk bisa diterima dengan antusias oleh rakyat biasa. Kalau soal Eyang Prabowo nih ya, mungkin memang sudah waktunya kalau beliau ini pensiun saja. Lebih baik beliau menghabiskan masa tua dengan bahagia, dengan berjoget-joget saja. Gimana? Bener nggak sih? Ganjar Mahfud yang kemarin ada di nomor 2 mendadak menjadi nomor buncit tanpa ada peristiwa besar yang membuat mereka harus anjlok ke bawah. Kalau misalnya ada peristiwa besar seperti waktu batalnya U20 digelar kemarin, itu masih masuk akal. Tapi ini sama sekali nggak ada apa-apa. Bukannya tertekan dengan angka survei Ganjar yang sangat kecil, pendukung Ganjar di Jawa Tengah juga PDI Perjuangan malah ngamuk dan gerak di lapangan gila-gilaan. Mereka itu didukung oleh istana, didukung oleh logistik yang luar biasa besarnya. Bahkan kabarnya mereka juga didukung oleh aparat negara. Tapi ternyata sulit untuk bicara bahwa Pilpres 2024 ini hanya satu putaran. Dan ini buat pasangan Prabowo-Gibran itu sangat berbahaya. Karena kalau Pilpres ini masuk putaran kedua, maka potensi Prabowo-Gibran itu kalah menjadi sangat besar. Karena peluangnya menjadi 50-50 dengan pasangan lainnya. Apalagi kepuakan rakyat karena kecurangan di Mahkamah Konstitusi, karena intimidasi, karena politik dinasti itu semakin besar. Dan menumbangkan Prabowo Gibran sudah bukan lagi karena Pilpres ini adalah kompetisi. Tetapi bagaimana menumbangkan kekuasaan Jokowi yang makin kesini makin terlihat berat nafsu kekuasaannya. Sehingga dia menghalalkan segala cara. Saya dari sejak muda, sekarang masih merasa muda. Tolong jangan panggil saya Eyang atau Mbah. Kalau saya senengnya jangan Mas Gibran aja yang dipanggil Mas. Begitu dong. Mas Bowo gitu dong. Saya ingin menyampaikan bahwa nanti kita akan laksanakan 65 hari sisa ini kampanye dengan sebaik-baiknya. Kampanye dengan rajin turun ke bawah. Dengan memberi program kita, memberi strategi kita, memberi gagasan kita. Habis kita beri gagasan, ya nggak apa-apa kalau joget. Karena bangsa kita memang senang joget. Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada yang menjelekkan kita, mari kita jogetin saja. Selain melanjutkan dan bahkan mempercepat pembangunan IKN, Ganjar juga akan memberikan internet gratis dan super cepat. Nah, ini kan justru sangat luar biasa. Program internet gratis ini adalah program yang dicanangkan oleh pasangan Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Nah, sedangkan program makan siang gratis itu adalah program dari pasangan Prabowo dan Gibran. Nah, sekarang saya ingin bertanya juga, kira-kira ya, kalau disuruh untuk memilih, kalian akan lebih memilih program internet gratis
atau program makan siang gratis. Ya, sekarang coba dibandingkan dengan program internet gratis yang dicanangkan oleh Ganjar Pranowo. Nah, kira-kira mana yang lebih bermanfaat untuk siswa didik? Saya yakin pasti akan lebih banyak yang memilih internet gratis daripada makan siang gratis. Mengapa Pak Jokowi kemudian mempercayakan continuity itu kepada Prabowo? Hari ini saya terus terang merasa kecewa. Kenapa? Karena Prabowo bukan Jokowi. Sekali lagi, Prabowo bukan Jokowi. Hari ini juga Pak Jokowi menggunakan kekuatan-kekuatan negara hanya untuk menggolkan supaya Prabowo menjadi presiden. Sadarlah kita semua, dengan berbagai gimmick seperti gemoy, dengan joget-joget dan sebagainya. Ini bukan Jokowi. Pak Jokowi bukan seperti itu. Negara ini bukan untuk mainan. Negara ini perlu seorang pemimpin yang super strong, bukan hanya pemarah seperti halnya Prabowo. Pak Jokowi bukan pemarah. Pak Jokowi adalah tipikal orang yang menghargai proses. Bukanlah orang yang hanya bisa menggebuk-gebuk podium dan hanya bisa memangkas berbagai aksi-aksi, gimmick-gimmick yang hanya berusaha menjual dirinya supaya dia menjadi presiden. Si Gibran nggak datang lagi di acara debat cawapres yang diadakan oleh TV1. Mungkin dia sibuk kali ya, lagi bagi-bagiin makan siang, lagi bagi-bagiin minum susu, asam sulfat, kan? Siapa tahu dia lagi sibuk. Cuman kan katanya Gibran ini mewakili generasi anak muda yang cerdas, yang kreatif, generasi milenial, generasi optimis, generasi emas. Diundang debat nggak dateng, alasannya sibuk. Itu aja kok dipertanyakan. Dibawa santai aja, nggak boleh kayak gitu. Kamu bakal jadi calon pemimpin, Gibran. Banyak-banyaklah belajar dan membaca biar cerdas. Si Prabowo ini suka lupa kalau dia tuh lagi ada di depan kamera yang seharusnya dia jaim selama masa kampanye Pilpres ini. Cuman ternyata susah juga mempertahankan topeng itu. Mau dibedakin kayak gimana pun, Prabowo tetap Prabowo. Dia nggak bakalan bisa dipasangin muka Hello Kitty. Kedepannya mungkin si Prabowo ini bakalan dibatesin untuk nongolin muka dalam acara-acara dialog. Karena terlalu banyak blundernya. Dan gue ngeliat orang-orang juga mulai sadar tuh kalau masalah di negara kita gak bisa diselesaikan sama joget-joget doang dan senyumannya si Prabowo Hello Kitty. Jadi narasi jogetin aja dan senyumin aja menurut gue gak ada gunanya dan lupain aja. Dia lagi dibangun image-nya sebagai seorang yang gemoy. Kalau cuman masalah gemoy, lebih imut komuknya Kim Jong-un lah. Orang banyak terlena sama brand image yang sedang dibangun timnya sekarang. Tapi syukurnya gue nggak sampai terlena. Apalagi kalau lihat track record dan beberapa blundernya dia belakangan ini, makin jelas dah kalau dia tuh emang nggak pantas mimpin negara ini. Andaikan tidak ada Ganjar dan Mahfud, saya pilih Prabowo. Tapi kalau ada Ganjar dan Mahfud, masa saya harus cari yang lain? Paket komplit. Ini saya bukan karena saya benci dengan Prabowo atau Gibran. Gunakanlah akal yang jujur, yang sehat. Masa yang begini masih mau ditolak? Tapi kalau begini, saya bingung. Saya ini Jokower. Jujur saya ini bingung ini hari. Kenapa negeri jadi begini? Jangan maaf loh. Karena ini Gibran anak presiden, terus kita anggap Gibran ini Jokowi. Ya jauh dong. Ilmu tuh nggak bisa diwariskan. Ini kalau terjadi suatu pilpres nanti, apa nggak saya khawatir? Ini pilpres yang terburuk mungkin. Kenapa? Ada bau-bau melanggar konstitusi. Saya nggak ingin selama hidup saya itu, saya berpihak kepada yang tidak benar. Saya lebih senang bersama orang yang kalah. Semoga Anda semua tolong gunakan pikiran Anda dalam memilih pemimpin. Kalau saya melihat secara jujur saya harus menggunakan akal sehat,
Bukan karena saya kebencian dengan Prabowo atau Pak Gibran atau yang lain. Ini demi negara, saya harus katakan, tidak ada alasan saya untuk menolak Pak Mahfud dan Pak Ganjar memimpin negeri ini. Kalau itu di situ ada 3 calon. Dari sini terlihat ada bau-bau kelicikan yang berjalan di dalam sistem. Soal anggaran, keamanan, dan backingan. Kita kebayang siapa yang paling diuntungkan oleh sandiwara yang besar. Gak mungkin ribuan orang itu gerak sendiri tanpa dikendalikan. Gak mungkin. Gak mungkin gerombolan itu manut-manut saja tanpa diinstrukturi. Kekacauan ini adalah tanda bahwa 2024 mengandung banyak sekali aroma busuk. Jelas sumbernya adalah akal bulus dan nafsu politik. Sebenarnya masyarakat udah paham. Mata kita semua udah terbuka lebar. Bahwa tanda-tanda kecurangan dan keculasan semakin jelas. Bahkan dari tingkat yang tinggi sampai level desa. Bahkan para kepala desa dan perangkat aja dimobilisasi. Gak kebayang politik kebusukan macam apa yang beredar di desa-desa. Belum lagi perangkat hukum, sistem, dan sumber daya negara. Saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Laporan yang saya terima antara lain ada dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP kepada aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, serta aparatur sipil negara dan birokrasi, juga KPU dan Bawaslu, hendaknya bersungguh-sungguh menjaga netralitas. Sebagaimana pula Presiden sudah berulang kali mengatakan, menegaskan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu. Dan tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya. Sesuatu yang diperoleh secara tidak baik tidak akan memberi berkah dan kebaikan. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR kan boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Kita kan mau mencapai 100 tahun ini mau jadi apa? Kalau coba-coba, ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara, harus mengerti konstitusi. Anda bukan hanya untuk berani untuk maju. Kalau cuma berani maju, banyak bisa kita pilih orang berani maju. Tapi yang lengkap dengan track record ini kan butuh waktu pembuktian. Pasti pilih Pak Ganjar, Pak Mahfud yang lebih pengalaman. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi. Pengalaman Jakarta gitu kan, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita nggak usah coba-coba deh. Udah jangan dengerin janji-janji manis orang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini.
Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Yang Prabowo kemampuan fisiknya sudah sangat terbatas, sudah letoy, maka dia nggak bisa belusukan. Sementara Gibran, sikapnya masih terlalu kaku dan angkuh untuk bisa diterima dengan antusias oleh rakyat biasa. Makanya sekarang yang tampak rajin keliling Indonesia dan kembali rajin belusukan adalah Presiden Jokowi. Sampai-sampai nih kalau diperhatikan, Presiden Jokowi ini perjalanan ke daerahnya seperti mengikuti apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar. Jadi benarkah kalau Pak Jokowi rajin membuntuti Mas Ganjar buat menghapus hasil kampanye Mas Ganjar ke daerah-daerah? Setelah Mas Ganjar berhasil menarik simpati warga di suatu daerah, dengan cepat Pak Jokowi mendatangi daerah yang sama agar warga kembali ingat buat mendukung Pak Jokowi. Sehabis Mas Ganjar ke Lampung, Pak Jokowi segera ke Lampung juga. Sesudah Mas Ganjar ke Papua, Pak Jokowi juga mengikuti ke Papua. Yang terbaru nih, hanya beberapa hari setelah Mas Ganjar ke NTT, giliran Pak Jokowi yang juga langsung terbang ke NTT. Adakah kesamaan tujuan perjalanan di antara calon presiden dan presiden itu cuma kebetulan belaka? Sebab tujuan perjalanan seorang presiden biasanya sih sudah ditentukan lama sebelumnya. Jadi pertanyaannya, bukan kenapa Pak Jokowi membuntuti Mas Ganjar. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya yang betul adalah balik lagi dengan apa yang sudah dibahas di awal tadi. Kenapa Pak Jokowi sampai harus sibuk belusukan lagi? Mas Ganjar memulai kampanye di Merauke sana dan Prof Mahfud di Sabang, di ujung utara Pulau Sumatera. Lalu Mas Ganjar sudah ke NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Kalau coba kita perhatikan, ini kalau kita perhatikan ya, sudah seminggu lebih masa kampanye sepertinya cuma Mas Ganjar dan Prof Mahfud yang rajin mengunjungi masyarakat. Cuma mereka yang rajin belusukan ke daerah-daerah. Selain itu, ada juga 2 jurkam Ganjar Mahfud yang tampak sangat rajin berkeliling menggalang dukungan, yakni Bang Sandiaga Uno dan juga Mbak Yeni Wahid. Tampak jelas cuma pasangan Ganjar Mahfud saja yang siap dan menghormati masa kampanye ini. Mereka keliling, mereka belusukan menyapa rakyat, mendengarkan dan menangkap aspirasi rakyat di seluruh Indonesia. Nggak ada yang terlewat. Dan uniknya nih, selain Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tampak Mbak Atikoh dan Alam Ganjar yang juga melakukan safari. Mbak Atikoh keliling Jawa Barat Selatan, Jogja, dan kemudian Solo. Sementara itu Alam, dia berkeliling di Sulawesi Selatan. Sekarang Mas Ganjar ada di Kalimantan Timur dan sempat mengunjungi IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadwal Prof Mahfud juga sangat padat. Selain masih bertugas sebagai Menko Polhukam, Prof Mahfud sudah keliling ke banyak pesantren di Pulau Jawa. Kita nggak perlu berburuk sangka ya. Kita nggak perlu berburuk sangka.
Aksi Pak Jokowi membuntuti Mas Ganjar adalah bukti. Ini adalah bukti kalau memang cuma Mas Ganjar yang pantas meneruskan legasi Pak Jokowi. Cuma Mas Ganjar yang punya kemampuan, stamina, dan track record mampu melanjutkan apa-apa yang sudah dicapai sama Pak Jokowi. Memang itulah yang harus dilakukan di masa kampanye yang sudah ditetapkan oleh KPU ini. Mereka harus menyapa rakyat sebanyak-banyaknya, bertatap muka langsung sebagai penghormatan terhadap rakyat, sang pemilik suara di ajang pemilu. Sekarang, ayo kita coba bandingkan rajinnya Mas Ganjar, Prof. Mahfud, Mbak Atikoh, Alam, Bang Sandi, dan Mbak Yeni belusukan dengan apa yang dilakukan Eyang Prabowo dan Gibran. Apa mereka juga rajin belusukan? Sementara itu, kalau Gibran, kita sudah tahulah sejauh mana pemahaman dia soal persoalan-persoalan bangsa. Bagaimanapun juga, dia ini setingkat camat. Dia ini setingkat wali kota kecil yang mau melompat jadi tokoh nasional. Dan ternyata, Gibran nggak sanggup melakukan lompatan itu. Makanya nih, sekarang kita paham kan, kenapa malah Pak Jokowi yang harus melakukan safari membuntuti Mas Ganjar. Dari Lampung, Papua, NTT, nanti ke Kalimantan Timur, rasanya bukan kebetulan kalau jadwal kunker Pak Jokowi malah mirip dengan Mas Ganjar. Kita paham, Eyang Prabowo memang sudah nggak punya stamina buat belusukan kemana-mana. Selain usianya yang sudah kepala 7, fisik Eyang juga sudah nggak prima lagi. Ajang kampanye adalah bukti kalau Eyang Prabowo ini nggak punya stamina buat jadi presiden. Apalagi kalau kita mengharapkan presiden yang sama gesitnya dengan Presiden Jokowi. Kalau soal Eyang Prabowo nih ya, mungkin memang sudah waktunya kalau beliau ini pensiun saja. Lebih baik beliau menghabiskan masa tua dengan bahagia, dengan berjoget-joget saja. Gimana? Bener gak sih? Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas mengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasung khilafah itu. Kalau melihat perkembangan koalisi politik yang paling agresif memperluas basis kerjasama yang sudah konkret adalah koalisi Ganjar. Sejak Ganjar diumumkan oleh PDIP, sudah resmi koalisi Ganjar ini didukung oleh 3 partai, yaitu P3, Hanura, dan juga Perindo. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh, dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan,
jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasong khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan